abadi. Mari di siang hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan anugerah nikmatnya, baik yang jasmani maupun rohani, di mana kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, baik jiwa maupun raga, dalam ridhonya dan izinnya Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Ahlul Bait Bapak Warsito, yang sudah saya dengar, tapi baru kali ini saya bisa tatap muka. Saya tadi tanya yang mana ya Pak Warsito? Saya pikir itu yang gede itu apa itu? Pak Rimo. Oh, ini galak, tapi ya nggak gede-gede amat ya. Tapi galaknya muter ampun nih. Wah, ini macan Indonesia ini ya. Wah, kebetulan bukan main nih kok. Kebetulan dulunya menjadi penanggung jawab juga Pinpres dari media istana. Ya, berita istana ya. Kebetulan beliaunya juga di bawah pembinaan dan naungan teman saya yang Ringke, yang kemarin waktu di kelas di Bekasi, dia juga salah satu narasumber keynote speaker, dan misalnya juga mengisi. Kebetulan juga sama-sama dibenci Dewan Pers juga kan? LPI disentimeni, PBI juga disentimeni, karena orangnya nggak bisa dilus-lus kan begitu. Ini orang galak nih, mulai itu ditetuin kan begitu. Memang Ringke memang pemberani, dan dia memang paling paling keras mengkritisi Dewan Pers. Saya belum saatnya, tapi nanti habis kongres akan saya kerasi juga. Jadi saya salah satu penggagas dan juga tim dari Undang-Undang Pers dan Kodetik. Di saat reformasi, kebetulan saya belum mendirikan AWPI. AWPI ini lahir tanggal 13 April 2013. Tapi sebelumnya saya di KWRI. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Saya dulu di Komite Wartawan Reformasi Indonesia. 21 Mei Pak Harto mengundurkan diri. Besoknya tanggal 22 Mei KWRI berdiri. Makanya dia mengabadikan nama reformasi, dan itu tercatat dalam Undang-Undang Pers. Di dalam Undang-Undang Pers ada 29 organisasi yang meratifikasi, yang menandatangani sahnya Undang-Undang Pers dan Kode Etik, termasuk KWRI, juga di situ PWI. Pada saat itu PWI diwakili oleh Pak Was Bina Armadi Soekardi. Beliaunya masih hidup, menjadi saksi kunci di Cinere, Jakarta. Dan KWRI waktu itu diwakili Sakata Baru, karena beliaunya adalah Dirjen. Saya mendampingi, kita semua bolak-balik Bandung Jakarta untuk menggulirkan supaya pers ini betul-betul independen. Makanya kalau kita baca dalam Undang-Undang Pers itu di bab 5 pasal 15 jelas Dewan Pers yang independen. Cuma dalam perjalanannya independennya tidak mau diikutkan. Hanya mereka Dewan Pers. Jelas di situ kok Dewan Pers yang independen. Tujuannya apa kita membaca? Untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pemerintah, dari campur tangan kekuatan-kekuatan asing, sehingga terjaminlah kemerdekaan pers itu. Tapi dalam perjalanannya, ini juga salahnya teman-teman saya juga, dia memberikan cek kosong. Tapi sudah euforia, sudah sukses menggulirkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik, tidak pernah dikontrol, tidak pernah dimonitoring.
Akhirnya oknum-oknum yang masih berpikiran feodal, yang mereka merasa dirinya paling hebat karena lahir lebih dulu, diambillah cek kosong ini dan diisilah sesuai dengan pesanan-pesanan mereka. Sekarang kita semuanya menyesal, tapi apa daya, semuanya bisa terlanjur. Satu-satunya saya tantang, kita semuanya harus berkumpul di luar PWI. Berani? Yang bersama-sama. Ya kan, PWI mendukung Dewan Pers, tidak apa-apa, tapi selebihnya kita akan mendirikan tandingan. Pastilah pemerintah akan menengok kita, tapi kalau kita terkotak-kotak, ada MPI, ya kan, ada Dewan Pers Independen yang juga digagas oleh Wilson Larengke sama Heinze Mandagi. Ini nggak bisa, nggak kuat. Kita semua harus duduk bersatu di luar PWI. Kita hantam bersama-sama, baru di samping itu kita siapkan tim hukum yang hebat untuk melakukan judicial review ke MK. Dalam negara yang berajaskan demokrasi, tidak sepatutnya, tidak seharusnya single majority. Betul? Ini tidak memenuhi azas keadilan, rasa keadilan. Harus dibentuk satu lagi lembaga supaya ada power of balance, supaya ada keseimbangan kekuatan. Kalau sekarang hanya semuanya bertumpu pada Dewan Pers, sementara Dewan Pers dalam SK nomor 6, ya kan, mau melaksanakan untuk pembentukan di provinsi juga tidak dilakukan, karena dia tahu tidak mau bagi-bagi kue. Semuanya hanya dipegang di Jakarta. Ya, jadi kalau kejadiannya di Papua, ya kan jauh dari pelosok, susah lah. Mau mengadu ke Dewan Pers, ngitunglah ongkosnya. Sehingga terjadilah kekacauan di mana-mana kan. Tapi kayaknya memang apa dibuat begini. Ya sudahlah. Ya, saya akan mempersiapkan kongres dulu di bulan November. Nanti semua teman-teman akan saya panggil, baik dari PWI, KWRI, ya semua, mana ini, ya, SEPRI. Bisa nggak kita berkumpul bersama-sama untuk mengkritisi, meluruskan jalannya Dewan Pers ini. Tapi kalau kita bersatu, mudah-mudahan kita didengarlah sama pemerintah. Saya hanya satu dalil aja. Negara yang menganut azas demokrasi tidak boleh ada single majority. Karena ini sudah dilakukan pada orde baru. Mengapa sekarang perjalanannya bisa ke sana lagi? Hanya ada 7 konstituen yang diakui Dewan Pers. Yang lain, apakah bukan pers? Ya kan? Apakah bukan anak bangsa? Kok nggak diakui? Ini logikanya di mana? Ya kan? Sementara dia Dewan Pers yang jelas pasalnya jelas, ya kan? Ada 7 yang harus dilakukan, termasuk memfasilitasi organisasi pers. Nah kok ini tidak dirangkul? Kok ini tidak diajak? Kan aneh. Hanya dia nikmat dan nyaman dengan orang-orang yang bisa diatur. Sementara yang agak susah-susah diatur tidak mau diambil. Ya jadilah begini. Tapi nantilah, tapi ya yakin dalam suatu saat nanti saya akan coba mendobrak supaya Dewan Pers lebih akomodir, lebih transparan, lebih profesional lah. Tidak feodalistik di bawah-bawah, ya. Tidak mendewakan pikiran-pikiran Orba dulu yang selalu single majority. Kita sudah beda. Saya kepingin pers Indonesia itu punya standar kayak luar negeri. Nah ini sebetulnya adalah tanggung jawab Dewan Pers. Tapi dalam perjalanannya saya melihat tidak sesuai dengan ruhnya
undang-undang pers dan rohnya kode etik. Ya ada kecenderungan untuk ya memonopoli dunia pers, sehingga untuk menjadi standar pers internasional itu susah kitanya. Saya selalu mendobrak, saya tidak pernah bicara WPI, tapi saya selalu bicara pers Indonesia itu harus betul-betul punya standar kayak orang luar negeri. Inilah tanggung jawab kita bersama. Makanya nanti AWPI akan banyak melakukan diklat-diklat. Bahkan saya sudah bilang sama Pak Yusuf, kebetulan Pak Yusuf bertanggung jawab di media grupnya AWPI. Nanti kalau kita ada uang 1000 Pilpres akan kita sertifikasi sebelum masuk Pilpres 2024. Target saya 2023 sudah terlaksana, 1000 Pilpres akan kita sertifikasi dan akan kita naikkan ke UKW. Oke. Saya akan menggandeng BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan itu adalah badan profesi yang resmi milik negara. Kalau Dewan Pers ini murni swasta. Dewan Pers ini kan hanya kekuatannya dapat kepres. Tapi ini kan independen, artinya swasta. Ya kita yang bentuk. Tapi ya itulah oknum-oknum ya. Dewan Persnya bagus, tapi oknum-oknum pengurusnya Dewan Pers itulah yang masih berpikiran feodal, masih nyaman, nggak mau bagi-bagi kue. Nanti kalau ini semua diakomodir, dan kita dapat tiro, kan begitu. Toh pada akhirnya itu pembagian kue juga, toh. Itulah saya katakan. Makanya aku bilang sama Pak Yusuf, sama tim intinya AWPI. Moto AWPI, semakin banyak rezeki, semakin kita bersatu. Seharusnya. Karena apa? Dalam perjalanan organisasi awalnya rukun, tapi begitu rezeki sudah banyak, mesti bubar. Betul? Pasti. Rebutan uang receh, saling sikut, saling jegal, Betul. saling menciptakan manajemen konflik, ya kan? Nyata itu. Nyata dan bisa diuji. Saya bertanggung jawab. Oleh sebab itu saya patahkan paradigma ini. Nyingkir dewe-dewe. Di AWPI mulai sekarang saya buat paradigma baru. Semakin banyak rezeki, semakin besar uangnya, semakin kuat ikatan emosionalnya, dan semakin kita rukun guyup. Karena kalau tidak gitu kita akan rontok, diterjang oleh waktu, diterjang oleh keadaan. Harusnya sebagaimana di Al-Quran tadi, Pak Ahlul Bait sangat tersentuh, pembukaannya sangat berbobot sekali. Kayaknya ini kiai juga ya. Dari bahasanya, wah ini kayak ini sudah mumpuni jadi kiai ini. Yo wartawan yo kiai yo. Harusnya begitu. Kita juga ahli jurnali, kita juga kiai, kita juga pinter ndonga, kita juga paham agama, kan begitu. Wah ini Ahlul Baitnya pinter agama juga ini. Iya kan? Jadi pembukaannya sangat sangat mantap begitu ya. Nah, tinggal itu tadi, mari kita bersama-sama menciptakan paradigma baru, di mana baik nanti di PPWI, AWPI, Kamu Jagat semakin banyak diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, semakin kita ini kokoh, semakin istiqomah, semakin kita menjaga kerukunan, semakin kita menjaga kebersamaan, bukan malah congkres. Setuju? Setuju. Siap. Saya sudah resmi waktu di Tawangmangu diberi sertifikat SK oleh ketua umumnya DPN Pak Yusuf. Nih, Pak Ketum resmi menjadi Dewan Pembina Nasional Kapu Jagat. Makanya saya berani pakai ini, ya loh. Kalau kemarin SK-nya turun aku lah berani. Walaupun aku dikasih sajian tele wae. Loh, katanya atas dasar apa kamu pakai baju itu? Mati saya. Apa sudah terima SK-nya? Mati saya. Tapi begitu di Tawangmangu sudah diterima kan SK,
saya pakai baju resmi. Kalau ditanya atas dasar apa Pak Nadianto pakai baju sabun, aku punya sah. Ya. Kalau Pak Oke. Kujo Pak Bubuni. Itu artinya saya resmi diterima di keluarga besar Sapu Jagat sebagai Dewan Pembina. Nanti ada nomor SK-nya, tanda tangan Mas Yusuf. Walaupun Mas Yusuf juga sebagai Dewan Pendiri di AWPI, juga Direktur Media Group di AWPI, juga dia Ketua Dewan Pengawas di AWPI. Cuma kan kita ini beda manajemen. Saya bilang kalau urusan Sapu Jagat adalah Pak Yusuf sama Bang Catur. Kalau urusan AWPI ya saya sama Sikit saya. Jadi pilah-pilah, tidak boleh campur-campur. Jadi ada etikanya, ada unggah-ungguhnya. Walaupun kita ini satu rumah, tapi kan beda room. Oh itu roomnya Sapu Jagat, oh ini roomnya AWPI. Ya tidak bisa kalau Sapu Jagat nyelonong nang roomnya AWPI kan tanpa izin. Demikian juga AWPI nggak bisa langsung nyelonong ke roomnya Sapu Jagat tanpa izin. Kalau itu bisa kita pegang teguh, bukan insya Allah lagi, pastilah organisasi kita ini akan eksis, akan survival, akan bisa bertarung. Itu saya katakan waktu saya sambutan di Salatiga pada saat penyerahan SK Kabupaten Semarang. Kita ini adik-adiknya bagus-bagus semua. Kita membuat organisasi untuk menolong rakyat, ya kan, supaya bisa dibanggakan rakyat. Tapi kalau di organik kita sendiri itu penuh dengan konflik manajemen, apa ya bisa menolong rakyat, apa ya bisa melindungi rakyat, apa ya bisa bermanfaat untuk rakyat? Enggak bisa lah. Lalu diri kita saja penyakitan. Organisasi kita ini harus dipastikan. Organisasinya wajiblah hukumnya sehat dan strong. Siap. Ya, sehat dan kuat. Amin. Profesional nanti itu belajar. Tapi sehat wajib, strong wajib. Sehat dan kuat. Artinya tidak boleh ada manajemen konflik, tidak boleh ada perseteruan di dalam saudara organisasi. Hancur kita nanti. Kalau kita sudah kuat, sudah solid, baru kita bicara di mana rakyat ini harus ditolong. Sebagaimana Abdul Baik tadi sangat terkejut saya. Wah, menyikapi koruptor sangat antusias sekali. Koruptor harus dimiskinkan, koruptor harus dihinakan. Wah, sangat menginspirasi saya. Cuma persoalannya Indonesia itu hukum. Saya pernah saya koruptor itu sebenarnya simpel. Intinya buat hukum minimal 20 tahun. Selesai. Kalau enggak potong leher saya. Pasti koruptor akan mikir. Ya, minimal 20 tahun. Sudah. Para hakim-hakim yang tidak memutus 20 tahun atau lebih, dia pasti akan kena penjara. Soalnya saja. Tidak peduli, pokoknya koruptor minimal 20 tahun. Selesai kok. Plus-plusnya nanti. Kalau nanti 1 miliar ke atas, plus penyitaan aset. Nah, kan gitu. Nanti 10 miliar ke atas, plus kerja paksa. Nanti ini plus lagi, tapi pokoknya minimal 20 tahun. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, hakim mesti menggedok 20 tahun. Dan sekarang korupsi 3 tahun, 5 tahun. Jadi apa artinya? Seolah-olah hukum ini memang berpihak pada koruptor, karena yang membuat ini juga bersekongkol dengan koruptor. Betul tidak? Dan yang gawe undang-undang itu juga bagian dari persekongkolan koruptor. Coba tantang itu bagian legislatif itu. Yuk mesti bikin dong. Satu saja pasal. Koruptor wajiblah hukumnya dihukum minimal 20 tahun. Wis. Itu aja sudah.
senjatanya, plus-plusnya nanti. Selesai Indonesia. Tapi itu tidak dilakukan karena mereka bagian dari konspirasi Bapak. Jadi kita sekarang bagaimana? Ya harus MPA, betul? Mencari posisi aman. Saya selalu gitu. Terakhir kali konklusinya, resumnya MPA. Nah, karena kita ada. Lalu di mana ketua PWPI? MPA. Apa itu MPA? Mencari posisi aman. Ya sudah. Sambil wait and see. Barangkali orang ditatar lah ini saja. Habis si koruptor, mumpung ada pemimpin diktator kan gitu. Tapi nek pemimpin kayak gini, sing mikir Pak. Sing mikir. MPA dulu. Rasa demikian. Hanya konstruksi dulu. Boleh, Dan. Siap. Konstruksi dulu. Sekali lagi dari hati saya yang paling dalam kepada Alul Bait, Bapak Warsito, Warseno apa Warsito ya? Bapak Warsito, mudah-mudahan kebaikannya, kebajikannya bisa diterima menjadi amal soleh di sisi Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada para hadirin yang berbahagia ini juga selalu diberi kekuatan dan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya guyup rukun dan selalu kita harus membangun paradigma baru nanti, baik Sabu Jagat maupun semua organisasi yang berinteraksi dengan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan semakin banyak rezeki, semakin rukun, semakin guyup, bukan semakin congklek. Ingat saja pesan saya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.